berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa RBTV di rumah, bertemu kembali kita dalam acara Info Seniman. Sebuah acara yang saya tahu Anda sangat menunggu-nunggu. Dan kali ini masih tetap bersama dengan Bapak Sidik Martowijoyo. Nah, pada hari ini saya ingin menanyakan kepada Pak Sidik, bagaimana latar belakang keluarganya. Selamat berjumpa Pak Sidik. Wah, Pak Sidik, saya ingin tahu banyak tentang keluarga Pak Sidik karena pada tayangan yang lalu kan kita belum bicara tentang keluarga Pak Sidik ya. Lengkap ya. Sebetulnya Pak Sidik ini asli mana sih? Aslinya Malang, Asli Malang ya, kelahiran Malang, Jawa Timur ya. kelahiran Malang Heeh. di apa itu Bentin Malang asli. Oh, iya. Mungkin di wilayahnya Pak, di Malang daerah apel-apel atau di mana? Ya daerah di kota. Oh, di kota ya. Ya. Kota Moji. Oh iya, mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak latar belakang keluarga Bapak sampai akhirnya Bapak menikah juga dan mempunyai seorang putra putri ya. Ya. Saya ayah saya itu umur 15 datang dari sana. Dari Cina langsung ya, umur 15 sudah ke Indonesia ya. Ya, dan dia di Indonesia. Beliau juga sebetulnya dari perjuangan itu melawan Jepang, melawan yang itu juga ikut Iya. di Nopo Jajar. Oh, di Noto Jajar ya. Ya, Pak Sumitro Jenderal. Oh, Jenderal Sumitro. Ya, terus dengan Pak Agung Channel segala. Aku channel ya. Yang masih sekarang masih ada Pak Agung. Iya. Itu masih teman dari Nopo Jajar dulu. Dan Pak Aku kayaknya dulu punya mitra mitra di Jogja ya. Kalau nggak dulu di Rahayu. Wah, saya nggak ngerti. Iya. Pak Agung Channel Jenderal. Iya. Jadi Gubernur Irian. Betul. Nah, itu waktu perjuangan melawan Belanda juga sama mereka sudah. Iya. Jadi dari zaman Jepang, zaman Belanda itu sudah termasuk ya para tanpa jasa. Padahal waktu itu kan bapaknya Pak Siti termasuk, maaf ini China Toto itu Pak. Iya. Tapi karena dia dari kecil ya mungkin. Oh, iya. Dia dari umur 15 sudah sekolah selesai. Nah, itu di sana mungkin ya sekarang meningkatkan. Kalau sekarang itu kan bukan sekolah di sekolah resmi gitu ya. Kalau sudah belajar sastra sudah selesai, dia belajar pengobatan sekarang. Oh iya. 15-16 itu Sudah masuk ke Indonesia. Langsung ke Malang atau Semarang. Oh, Semarang dulu ya, lewat Semarang ya. Berarti seperti rasa Manaceng dulu. Terus dari Semarang terus ke Malang. Iya. Dan di Malang waktu itu terus ya juga pernah di Sidoarjo waktu zaman Belanda. Iya. Sidoarjo terus setelah ke Nopo Jajar. Oh, Pak Jajar Tapi keluarga di Malang. Iya. Saya lahir di Malang. Berapa bersaudara Pak Siti? Saya karena saya itu punya dua, Oh iya. punya dua dan ibu saya adalah punya dua. Tapi orang Indonesia semua ya? Ya. Dua ibu. Yang ibu saya yang pertama itu dari sana. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Menurut Pak Sidik yang kenapa itu jadi menarik atau berkesan pada Pak Sidik? Merkental itu saya betul-betul sudah lepas dari sudah bebas, jadi saya punya gaya. Oh, jadi sudah bukan bunga-bunga lagi gitu? Bukan bunga-bunga lagi, Oh. tapi sudah tidak ngalor ngidul, sudah mulai menuju ke arah yang seperti sekarang. Ya.
waktu itu juga cukup ramai. Jadi sudah bisa menemukan bentuk Ya. yang spesifik itu Pak ya. Bentuk yang spesifik itu sudah ketemu rumah itu, dan sebetulnya 2004 loh, sudah betul-betul saya berani Semakin mantap gitu ya. sebagai mantap, dan saya bawa ke Cina pun, Cina juga kagum itu. Terus setelah itu 2005, setelah di Galeri Nasional, saya ke Cina untuk merintis lagi berpameran. Ternyata 2006 itu tidak bisa berpameran di Cina karena saya hanya membawa contoh-contoh foto. Jadi kuratorialnya itu dengan buku-buku di Galeri Nasional itu mereka kurang begitu berkesan. Ya, karena Cuma lihat foto-foto lihat aja. foto dan lihat buku. Terus saya diajukan berpameran di Museum Millennium. Iya, artinya waktu itu kan lalu Bapak kan istilahnya kan sebelum ke Cina itu kan dipamerkan dulu di Galeri Nasional di Ya. ya. Waktu di Galeri Nasional itu memang tidak ada seorang pejabat pun yang hadir. Ya, tidak ada dari pejabat-pejabat. Artinya tidak ada perhatian dari pejabat Indonesia ya. Ya, waktu tidak itu. ada waktu itu. Padahal sudah diundang Pak waktu itu. Ya, sedikit ada mungkin ya. Oh iya iya. Tapi iya. ya nggak banyak karena Ya. saya tidak banyak berkenalan dengan Pejabat-pejabat itu. pejabat-pejabat. Iya iya iya. Bukan bisnismen. Iya iya. Artinya kan dari pejabat Indonesia sendiri kan memang kurang beri perhatian ya terhadap Saya rasa di situ pejabat Indonesia ini terhadap seni itu masih kurang gitu ya. masih kurang. Ya, ya. Ingat saya yang dihadiri hanya pernah Kapolri Pak Bimantoro itu Iya. yang pernah hadir. Oh Pak, baru satu-satunya Pak Bimantoro dari Iya. pejabat anu. Dan ini ironis Pak ya, artinya kan sebetulnya kan kalau di Cina sendiri pejabatnya itu memberi animo yang besar, tapi di dalam negeri sendiri pejabatnya kurang beri perhatian yang besar. Ya gitu, karena Pak. mungkin ya Hmm. kita itu belum merasakan bahwa seni dan budaya itu adalah sesuatu yang bisa mengikat kepersatuan bangsa. Dan seni dan budaya itu adalah sesuatu sarana kemajuan bangsa. Padahal kan itu penting sekali Pak. Penting sekali karena dilihat dari sejarah, dari zaman apapun, itu pada sejarah-sejarah yang jaya, negeri dinasti-dinasti yang jaya, Iya, ya. itu pasti seni budayanya jaya, Seni budayanya sangat maju. sangat gitu. maju. Iya, iya. Kalau pada waktu negara itu kacau, Iya, seni budayanya amburadul, iya, iya. itu dari sejarah. Padahal Bung Karno sendiri itu justru pernah mengatakan Pak bahwa politik itu kotor, tapi seni itu yang membersihkan dari kekotoran itu. Nah, seharusnya Iya. waktu itu Presiden Soeharto itu tahu seni atau tidak saya nggak ngerti, nggak ada yang ngomong ya. Iya, 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 iya. Namanya- Tapi nggak apa-apa, sekarang kan udah bebas Pak. Iya, tapi namanya juga bekas presiden kita ya. Iya. Nggak, maksudnya kan biar nanti ada edukasi yang kedepannya itu ada Cuman perbaikan gitu loh. suatu presiden kalau tidak memperhatikan juga seni budaya, Iya, karena seni budaya itu hubungannya sekarang itu sebetulnya sudah benar ya. iya. Seni budaya itu digandengkan dengan pariwisata. Iya, iya. Memang seni budaya itu ada gandengan yang erat dengan pariwisata. Kita bisa menarik pariwisata yang banyak karena adanya seni Seni budaya budaya. yang kuat. Iya, iya. Seperti di Bali. Mm-mm. Orang luar negeri itu tahu Bali, tidak tahu Indonesia. Iya, karena seni budayanya sangat Seni maju. budayanya sangat maju. Iya, betul. Sekarang juga tahu Jogja, Iya, juga karena seni budaya. seni budaya. Hmm. Nah, jadi seni budaya itu suatu sarana untuk menunjukkan identitas bangsa itu sudah lebih maju, lebih makmur. Ya, ya, ya. Karena negara atau bangsa yang tidak berbudaya, ya kasarnya itu untuk biadab. Nah pemirsa, ini pelajaran yang sangat penting sekali yang harus kita simak dan harus kita catat tebal-tebal.
bahwa pejabat Indonesia itu perlu dan harus belajar seni budaya dan harus memperhatikan seni budaya yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya sekarang ini adalah lukisan China, karena lukisan Cina juga aset Indonesia. Nah, Anda jangan kemana-mana lagi, tolong Anda tetap di situ, tunggu yang satu ini. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, Anda perlu tahu bahwa Sidik Martowijoyo ini pelukis asal Jogja, pelukis China, Pak Yongxiang ini adalah aset Indonesia, bukan aset China. Meskipun beliau ini adalah seorang pelukis China dan diakui di negeri China. Nah, jangan sampai Sidik Martowijoyo ini direbut sebagai aset China. Nah, saya ingin tanya pada Pak Sidik, ketika Pak Sidik ada di China, apakah memang betul Pak Sidik itu mendapat penghormatan yang tinggi di sana? Ya cukup lumayan. Akhirnya waktu pameran saya di Galeri Nasional itu dihadiri oleh wakil ketua DPR. Berarti pejabat juga di sana ya? Ya, dan dirjen dari Kementerian Keperdana-Menterian, terus dirjen dari waktu di sana itu ada dirjen dari MPR. Artinya para politisi-politisi di sana itu hadir ya Pak ya? Terus dirjen sekretaris dari kepresidenan ada satu wakil sekretaris juga hadir. Ya di situ ya cukup meriah. Dan dari Indonesia dihadiri oleh wakil duta besar kita itu Pak Umar. Itu sudah lumayan itu. Waktu itu mungkin kita besarnya lagi luar negeri ya. Di Amerika atau di mana jadi wakilnya. Artinya pejabat Indonesia mau hadir pada saat itu sudah lumayan. Saya sudah sangat terima kasih dan saya sudah sangat senang karena apa? Dan merasa bangga Pak ya. Saya sudah bicara sama Pak Umar juga di sana. Pak Umar, aku ini Boyo diakui sebagai orang Indonesia yang benar-benar orang Indonesia. Jadi aku nyaluk tolong supaya ada perhatian itu Pak ya. Saya semua itu menggunakan nama Indonesia. Seolah-olah bahwa kita besar kedutaan besar Indonesia yang mengadakan. Yang bersupport oleh saya. Meskipun itu sebetulnya ya asli dari Pak Sidik sendiri ya. Itu apa? Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu masih punya perhatian. Terhadap seniman. Tidak sampai dilihat orang luar itu kok. Pejabatnya nggak memperhatikan ya. Nah, kita boleh di dalam negeri kita Tidak diperhatikan nggak apa-apa lah. apa ya, karena Tapi di luar itu ketok ekor. Wah enak. Jadi sebetulnya Pak Sidik sendiri dari lubuk hati yang paling dalam memang ingin juga jadi orang Indonesia yang betul-betul orang Indonesia itu. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Saya tidak pernah melepaskan apa itu warga negara Indonesia. Karena saya mengikuti pemilu pertama. Dan tahun 55 itu ya. Jadi saya itu boleh bilang ya Indonesia. Dan mungkin dengan saya malah ke Indonesia lebih tinggi Pak Sidik ini ya. Wah ya. Saya nggak bisa ngomong itu. Itu di dalam hati sendiri. Mungkin kita sama-sama mencintai Indonesia. Saya sangat menekankan bahwa alangkah indahnya Indonesia ini yang bisa menyayang rakyatnya. Tidak berebut, semua ingin jadi presiden, tapi tidak
memperhatikan rakyat dan semuanya ya Pak. terutama rakyat. Iya. Rakyat masih mengharapkan suatu bukan kedudukan presiden yang diharapkan, tapi suatu pemimpin yang bisa membawa Indonesia ini dalam kemakmuran dan kemajuan. Iya. Kita tidak mengharapkan presiden, Iya. tapi mengharapkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Indonesia ya yang sangat besar membawa kesejahteraan pada rakyat. Dan bergaul di tingkat internasional secara bermartabat Pak ya. Nah pemirsa, inilah pelajaran yang kelihatannya sederhana dari seorang Siddiq Martowijoyo, aset Indonesia yang kalau tidak hati-hati nanti bisa direbut sebagai aset China. Tapi memang pelajaran ini patut kita renungkan. Tapi juga karena waktu yang membatasi kita pada hari ini, maka saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam info seniman ini. Sampai jumpa. Terima kasih.